nasi kuning mami bibi bacar mata. Halo guys. Halo semua. Nah, kita di sini sekarang sama Bu Esther. Perkenalin, nama aku Kotibul Umam. Dan aku Naira Safranov. Kami berdua akan mendampingi kalian selama episode Beranda Ilmu kali ini. Nah, Ibu. Dan special guest kita ada Bu Esther. Coba dong langsung aja. Ibu perkenalkan diri Ibu gitu, dari pendidikan Ibu mungkin, terus kenapa Ibu jadi guru seni? Oke, pertama-tama Ibu perkenalkan nama dulu ya. Ya. Nama Ibu Esther Laya Sinuraya ya. Ada marga Sinuraya berarti dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Ibu kuliah di UNJ. Tahu UNJ nggak? Universitas Di Jakarta. Jakarta ya dulu ya. Ya. Tahun 2000. Ibu memilih jurusan seni musik karena emang entah ya dari dulu tuh sukanya dengan musik. Sukanya dengan musik. Suka nyanyi dulu, dari kecil tuh suka nyanyi. Jadi ya akhirnya masuk ke jurusan musik lah. Terus kenapa jadi guru? Karena memang orang tua ibu dulu guru. Pertama ayah ya. Cuma dulu ayah gurunya guru matematik. Iya. Nah, ibu guru seni budaya, jadi bertolak belakangnya sebenarnya. Ya berarti udah takdirnya ya Bu. Mungkin berarti jadi guru itu termotivasi oleh ayah Ibu. Sepertinya begitu. Oh, oke. Gimana kalau kita bahas tentang fashion Ibu? Nah, Ibu mungkin tahu kalau di seliweran perbincangan anak-anak sekarang, Ibu dikenal sebagai seorang yang sangat berfashion. Berfashion. Ya, dengan gaya busana Ibu yang unik dan bertampilan sangat elegan dan bagus. Nah, Ibu mungkin dapat inspirasi untuk berpakaian seperti itu dari mana ya? Jadi dulu ada namanya pembekalan, apa itu namanya? Gimana cara menjadi guru yang di depan kelas yang apa namanya tidak membosankan gitu ya. Jadi dia kasih latihan gitu. Ibu dapat ilmu dari situ. Jadi kita kan sebagai guru tuh kan sebagai apa namanya? Panggung kita kan di depan kelas. Yeah. Jadi kalau kita tampilannya tidak enak gitu, gimana murid-muridnya gitu kan? Pasti juga itu ya membosankan gitu kan. Nah, jadi ibu berusaha supaya bukan hanya bisa memberikan materi dengan baik, tapi juga berpenampilan yang mata itu enak melihatnya, seperti itu. Begitu kira-kira. Batik juga diklaim oleh Malaysia kalau itu punya negaranya. Iya. Karena serumpun sih ya. Karena serumpun ya mungkin mereka merasa juga bagian dari itu gitu. Tapi sebenarnya kan harusnya tidak ya. Karena kan batik itu yang ibu baca dari jurnal-jurnal gitu ya. Batik itu punya Indonesia. Yang pusatnya di Jawa kan ya. Batik itu kan pusatnya di Jawa gitu. Originnya adalah dari kerajaan Mataram kalau nggak salah, dan dari Majapahit, dan sering berjalannya waktu berkembang menjadi daerah Jogja dan Solo menjadi pusat di mana batik dibuat. Dan sebenarnya memang pertama Indonesia menjadi negara pertama yang mengklaim batik ini sebagai budaya mereka ya. Jadi ya kita harus berusaha terus untuk supaya batik ini memang punya kita gitu ya. Gimana caranya ya? Dengan cara itu. Makanya sekolah sekarang kan atau apa namanya pemerintah juga kan setiap hari apa pakai batik gitu kan. So, itu kan menunjukkan kayak pokoknya punya kita gitu. Supaya tidak diambil yang kiri negara lain seperti itu ya. Menginfluence ibu untuk menunjukkan oh batik ini sangat bagus dengan dengan memakainya dengan berbagai macam style gitu. Iya, salah satu cara ibu itu begitu. Jadi batik itu kan harta kita ya, warisan budaya yang tak berbentuk bukan berbentuk, yang bernilai sekali gitu kan, warisan dari nenek moyang gitu ya. Dan gimana cara melestarikannya ya itu dengan cara menggunakan batik tapi supaya kelihatan agak modern ya dibentuk seindah mungkin gitu ya. Mungkin nggak hanya dengan bentuk ya kayak zaman dulu gitu ya. Ya sekarang bentuknya macam-macam, ya kan?
Tapi tetap ibu lebih suka batik itu ya bentuknya sebenarnya ya. Kalau orang Indonesia itu kan kalau pakai kebaya itu cantik banget gitu ya. Jadi itu paling suka kalau batik itu dimodelin kayak kebaya gitu. Jadi udah batik, kebaya itu udah Indonesia banget gitu. Jadi itu sangat suka sebenarnya. Gitu. Berhubung soal batik, kan ada nih tren batik yang gaya-gayanya ala Korea. Apa pendapat ibu tentang itu? Batik ala-ala Korea. Batik ala-ala Korea. Iya, kayak Itu baru dengar soalnya. Batik ala Korea tuh gimana? tren fashion yang itu pokoknya pakaiannya khas Korea, tapi menggunakan bahan batik. Oh, oke. Sebenarnya nggak apa-apa, malah itu jadi bagus ya. Jadi kan itu tanda bahwa orang luar juga sebenarnya suka dengan batik gitu. Meskipun dengan ya mungkin bentuknya seperti yang punya Korea seperti apa gitu. Tapi kan dia menggunakan aslinya batik gitu. Sebenarnya dipopularisasikan oleh orang Indonesia dan mungkin ada kontroversi tentang itu seharusnya kita lebih mementingkan budaya sendiri gitu dengan memakai batik dengan cara tradisional. Tapi kan sebenarnya apa ya namanya, kita juga nggak boleh terlalu kaku gitu ya. Pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka gitu. Ya. Tinggal gimana cara ini aja, cara kita apa sih namanya, apa namanya, memberikan arti buat batik itu sendiri gitu. Ada yang sukanya dengan tentang modern ya kan, gayanya modern. Ada yang suka dengan yang klasik, itu mah menurut ibu nggak masalah. Yang penting batik itu sendiri gitu. Bentuknya macam-macam, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Selain batik, ibu kan guru seni gitu. Ada gak sih kayak lukisan atau musik yang ibu suka? Lukisan atau musik, Iya, maksud tradisional. Apa, bisa hubungan tradisional, bisa global. Pokoknya seni abstrak aja. apa? Ya pasti ada. Ada Pasti ada. ada maknanya gitu. Maknanya Iya, pasti ada makna. coba dong spill. Lagu apa nih? Lagu aja ya. Lagu deh. Lagu. Jadi kan ibu tuh dari Sumatera Utara ya. Ya. Apa namanya, khususnya daerah tanah Karo. Jadi Bataknya Batak Karo, kan ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, banyak ya. Nah, ibu dari Batak Karo gitu. Nah, kalau dari lagu itu ibu suka karena isi lagu itu benar-benar tentang mengajarkan kita tentang apa ya? Etika. Etika jadi sebagai seorang manusia itu seperti apa. Satu lagu yang ibu suka itu menceritakan tentang pesan orang tua kepada anaknya, ya. Tapi ibu lupa judulnya apa ya. Sebentar ibu ingat dulu ya. Ada deh pokoknya, tapi ibu lupa deh. Pokoknya itu berkesan karena dia isinya itu tentang pesan orang tua kepada anaknya, supaya anaknya tuh nanti di masa depan tuh tidak mengecewakan orang lain gitu. Jadi bermanfaat gitu. Yang mirip dengan itu kalau nggak salah Yamko Rambe Yamko ya, tapi itu nenek moyang berpesan pada cucunya gitu kan. Yang Atau- bukan nih. Aku sih bukan sih. Oh iya, Aku aku mikir aku Lagunya apa ya? Yang ibu tadi maksud ya? Ini apa ya? Yang ibu tadi maksud ya? Boleh nggak? lagu tradisional. Iya. Oh, Ya sebentar ya. Boleh nggak dicek dulu? nyanyi juga bisa. Mau sih, tapi Aku ngeliat juga tahu TikTok ibu kan scroll gitu. Nah ibu nyoba filter yang do re mi fa. Iya. Itu kok bisa sih ibu suaranya? Saya nggak bisa deh nyoba filter itu. Masa sih? Iya. Oh itu mah terkait teori musik lah. Iya sih. Cuman kaget aja. Ternyata keren. Ya pokoknya kita sebagai apa ya? Kalau ibu sebagai guru kan harus jangan kalah sama yang muda-muda gitu, ya kan? Kalau ada TikTok ini ikutin aja gitu kan? Iya. Kalau ada apa baju seperti apa ikutin aja gitu. Gak apa-apa kan? Gak ada masalah kan? Iya, Iya. Yang penting pantas gitu kan? Iya. Nah ini lagunya ada di satu ya. Judulnya tadi yang gue bilang tadi, Rudang-Rudang Menjili. Dikit ya. Rudang-rudang menjile nake dua man kade gitu lagunya ya. Depannya apa sih belum? Saya juga nggak tahu itu lagu apa.
Adina enggo belinake, belin daging ibabanake, belin bekas pendidong doa, nande bapa erkua, gitu ya. Terus lupa liriknya. Nasi kuning kuning mami, bibi bacar metami. Pokoknya gitu ya ibu, lupa. Pokoknya intinya tuh lagunya tentang pesan orang tua buat anak itu supaya diterima di masyarakat yang baik-baik. Aku pernah menyanyikan lagu dari Batak budaya Batak juga, tapi namanya Bebilin. Oh, Iya, Bebilin. Oh, ya Kalimantan. ya? Iya, Bebilin. Bebilin. Kalimantan kayaknya. Bebilin Kalimantan. Tapi aku dari mendengar ibu nyanyi ada kata-kata yang aku kayak, wah ini kayaknya aku pernah nyanyiin nih. Oh. Kayak ada kesamaannya gitu. Familiar. Iya, Oh. iya. Iya. Ya gitu, makanya kita orang Indonesia tuh harus bangga ya dengan budaya kita ya. Entah itu dengan lagu, entah itu dengan pakaian, entah itu dengan apa, segala macam lah. Warisan nenek moyang tuh jangan sampai punah gitu ya. Nanti di aku orang lain kita juga jadi gimana gitu. Karena itu kan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Gitu. Makanya jangan malu-malu, nyanyi aja. Tapi ingat jangan sampai kita juga sebagai orang yang terlalu membangga-banggakan. Misalnya, gue lebih keren loh daerahnya gitu kan. Gue lebih bagus, nggak boleh. Ya semua tetap diterima. Tapi ya kita harus tunjukkan kita dari mana gitu kan. Perkenalan aja dengan banyak orang, memperkenalkan kebudayaan kita sendiri nih ya kan. Misalnya kamu dari mana? Dari Padang. Nah, tonjolkan lagu-lagu Padang kayak tari-tari Padang. Kamu dari mana? Betawi. Nah, itu Betawi tuh, baju Betawi nih ya, nih. Iya kan, koko kan. Iya. Nah, jadi ya itu dengan cara seperti itu supaya kebudayaan kita tidak hilang dan tidak diakui sama negara-negara lain gitu. Ya, soal mewariskan kebudayaan, ada juga kebudayaan yang masih ada sampai sekarang yang cukup unik, itu Sendra Tari Ramayana. Ibu pernah dengar? Pernah. Ya kan, itu pertunjukan yang saya sendiri pernah menyaksikan saat di Jogja. Itu penggabungan antara tarian, drama, dan juga dipadukan dengan musik dari tim gamelan mereka. Nah, ini sangatlah spesial, ingatan yang sangat spesial karena walaupun saya sebenarnya nggak mengerti apa isinya, tapi dari musiknya sendiri sangat kelihatan bahwa ada ceritanya di dalamnya. Walaupun musiknya sendiri juga di bahasa yang aku nggak ngerti, tapi walaupun aku nggak ngerti, masih ada perasaan bangga dalam diri aku kayak, oh ini juga termasuk budaya bangsa aku yang masih ada, dan ini sangatlah mengagumkan gitu, keren ya. Ya betul sekali. Jadi kayak gitu-gitu kan membuat kita jadi perasaannya gitu. Meskipun kita mungkin bukan dari orang Jawa atau orang apa gitu kan, tapi kalau ngeliat kayak gitu kan kita, wih keren gitu, megah segala macam kan, indah ya, itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai orang Indonesia gitu. Jadi makanya banyak-banyak nonton kayak gitu ya, banyak-banyak denger lagu-lagu tradisi gitu kan. Makanya Ibu ngajar juga kan pasti mengedepankan ya, terutama kemarin yang Ibu ajar tuh ya tradisi dulu yang kita kenalin gitu. Pelajar, kamu tahu nggak lagu daerah ini gitu kan? Iya. Ternyata banyak yang nggak tahu kan? Masih baru tahu, nah gitu. Jadi supaya tahu, ya kita belajar. Mantu mungkin lagu yang tradisional gitu kurang populer aja di anak muda. Iya. Kayak pasti ujung-ujungnya bakalan sepi. Ya makanya tugas kalian nih terutama nih ya. Jadi yang masih jalannya masih panjang ya. Coba gimana caranya supaya warisan itu jangan sampai tergerus oleh massa gitu ya. Jadi gimana cara, ya itu cara kalian lah gitu. Kalau cara Ibu mungkin memperkenalkan kepada kalian, ya kan? Cara kalian mungkin ya entah gimana, mungkin nanti ada yang mau jadi desain
desain baju gitu kan. Ya bikinlah dengan apa, indah gitu. Atau nanti ada yang misalnya ahli musik, ya bikinlah, ambil lagu tradisional yang mana yang kamu pengen, dia kenalin dengan nuansa-nuansa, mungkin ada modernnya seperti itu. Jadi apa namanya, anak-anak sekarang tuh tahu gitu kan. Terutama kalau gue sih khusus ya kepada, misalnya kalau lagu dari musik ya, itu lagu-lagu yang harusnya memang ada nilai positifnya. Dan kebanyakan tradisional itu pasti nilainya positif ya, ngangkat etika, ngangkat estetis, itu pasti. Kalau zaman sekarang kan ya cinta gitu kan. Jadi ya gitulah ya. Perhatikan dalam berbagai macam hal kan, bukan hanya cinta sesama Pasangan. umur. Ya. Gitu. Bisa juga kan kayak orang tua, atau cinta dengan alam sekitar, bumi, Tuhan. Tapi oh ya, ada gak sih lagu tradisional yang membahas tentang cinta pasangan dua orang gitu? Ada. Mungkin itu Kayak banyak ya, menarik Pak tuh. Tiap. Siapa Pasti tahu ada. ngetren tuh. Banyak kok, banyak di yang budaya ibu sendiri juga ada. Itu lagu-lagu pernikahan tuh biasanya ada tuh. Jadi memang untuk kayak gitu ya, untuk apa namanya, pasangan ada. Pasti di daerah lain juga ada. Ya kita cari tahu aja kan, sekarang udah Google dong, canggih kan. Nah, klik aja kan lagu cinta dari sini gitu. Banyak. Nadia ya. Ya, itu karena baru-baru ini ya. Iya, pop banget ya. Tapi coba gue tanya. Pop banget ya. Tapi coba gue tanya deh. Iya. Sekarang kamu Betawi kan? Tahu nggak lagu-lagu yang Betawi yang itu tadi, yang misalnya mengajarkan moral, mengajarkan apa, tata krama atau Saya cinta, tuh tahu nggak sebenarnya kira-kira? Betawi, cuman hidupnya di Bogor, tumbuhnya di Bogor gitu. Mungkin yang saya tahu tuh ondel-ondel, terus apa tuh, nasi uduk mungkin ya. Ya seputar itu aja sih. Jadi Kalau lebih ke kurang. hal yang fisiknya, bukan yang Nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, kita ngerti kita dari mana akarnya, Iya. ngerti nggak ya? Gitu. Jadi, oh saya dari Jawa, berarti saya harus tahu nih ini paling nggak sedikit aja gitu. Misalnya, oh saya kainnya batik gitu kan. Oh lagunya ini nih. Oh alat musiknya ini. Gitu. Jadi ntar kalau punya anak cucu lagi, ya dikasih tahu lagi gitu. Supaya jangan, sekarang kita tuh udah tergerus sama modernisasi yang ya gimana ya? Kebanyakan efeknya negatif ya, gitu ya. Iya. Jadi itu harus hati-hati kita, apalagi kamu masa-masa mendatang kan. Ya, seperti itu. Jadi coba dari sekarang nanti belajar, cari tahu tuh gimana dulu Betawi. Kamu juga gimana tuh Padang, seperti itu ya. Iya. Mungkin hal yang disukain nama saya soal Betawi itu pantun sih. Antun. Menarik banget soalnya. Antun ya. Pantun. Lucu tuh. Naira ada gak yang disukain? Di Padang. Ada satu hal yang khas banget dengan Padang, yaitu pastinya makanannya. Nasi Padang. Rendang, number one dish in the world. Beneran. Betul. Ya Itu sih. sudah mendunia tuh kalau Iya. nasi Padang ya. Jadi ya pertahankan. Dan salah satu upaya mempertahankannya juga dengan adanya memperingati Hari Batik juga ya ini. Betul. Di baru kemarin tuh ya. Oh Iya, baru banget. aja kemarin. Kedua ya. Gitu. Jadi itu suatu cara negara kita ya untuk bisa menjaga pelestarian budaya kita. Makanya dibuat Hari Batik. Nah, gitu. Dan menunjukkan kesetaraan kita. Kalau dulu kan zaman dulu itu batik itu khusus buat orang-orang kerajaan ya, bangsawan ya kan. Kalau sekarang kita sudah dipersatukan oleh batik, semua budaya, semua suku, semua tingkat sosial udah sama batik. Jadi ya baguslah pemersatu juga ya. Iya, menandakan bahwa kita satu bangsa. Betul. Bangsa. Sebentar lagi Sumpah Pemuda nih 28 Oktober. Nanti kita ada liputan juga sih Bang. Oh gitu. Nantikan aja, Bu. Nantikan program-program pers. Iya. Jadi promosi. Nggak terasa ya Nay, kita udah berapa menit? Aku nggak itu. 25.
Oh, 20. Ya, terima kasih ya Bu Esther atas informasi yang Ibu beri dari batik, terus juga seni-seni lainnya, musik tradisional, pokoknya banyak dah. Dan semoga teman-teman yang nonton mendapatkan sedikit informasi, paling tidak sedikit lah ya, dari beliau ini, dan juga teman-teman bisa menyukai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ini nih. Kalian juga mampir dong di Berandai Ilmu, podcast Berandai Ilmu. Ini ada buku Betawi, Tempo Dole, terus itu apa nih? Dan ini ada antologi puisi penyair Nusantara dari Jakarta dan Betawi. Ini, Wow. nah, Koti pasti suka nih. Nanti aku baca. Dan juga perpustakaan ini enggak cuma tentang budaya tradisional, dia juga munculin novel-novel yang relate sama anak-anak muda sekarang. Seperti kemarin ada buku yang baru rilis tuh, Pahit Masa Muda, Manis di Masa Depan ya. Bagus sekali judulnya. Ya, semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Saya Kotibul Umam pamit mengundurkan diri. Saya Naira Esa Franov juga pamit mengundurkan diri. Saya Esther Sinuraya. Pamit juga. Dadah. Dah. Terima kasih.